Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi ya. Kita bahas hasil pertandingan di akhir pekan kemarin. Banyak pertandingan yang seru. Ada Milan yang kalah, terus MU menang tipis, Chelsea yang dihajar Brighton, sama Manchester City menang tipis, dan Liverpool kalah lagi gitu. Oke, kita bahas satu persatu ya. Ada MU yang menang tipis melawan West Ham. Mereka mencetak gol lewat si Marcus Rashford ya, lewat asisnya si Eriksen tuh. Ya, golnya cukup keren itu, headingan terbang. Dan ya, Ronaldo kembali dimainkan dan kontribusinya cukup ada sih di pertandingan ini gitu. Dan ya, MU bermain cukup bagus, tapi sih masih masih banyak kekurangannya juga ternyata MU gitu, terutama penyelesaian akhirnya itu. Dan ya, ini hal yang bagus buat MU dan mereka bisa merangsek ke papan atas gitu. Terus ada Chelsea yang dihajar Brighton. Chelsea kalah telak ya sama Brighton. Dan ya, seperti saya bilang kemarin bahwa Brighton ini mainnya tetap sama gitu seperti Graham Potter. Dan ya, Brighton ini mereka cukup melawan waktu ngelawan City ya, dan mereka bisa menang juga lawan MU gitu. Mereka mencetak gol pertama lewat biasa tuh si Trossard ya. Terus ada 2 gol bunuh diri dari si Loftus-Cheek sama Chalobah. Dan terakhir gol si Brighton itu lewat si Pascal Gross ya. Dan Chelsea memperkecil keadaan itu lewat si Kai Havertz. Terus ada Leicester lawan Manchester City ya. Saya nonton pertandingan ini, City tanpa Haaland itu ya penyelesaiannya kurang inilah, finishingnya nggak bagus gitu. Mereka menciptakan banyak peluang tapi tidak bisa menyelesaikannya gitu. Dan mereka mencetak satu-satunya gol lewat tendangan bebas si Kevin De Bruyne. Dan ya, City tetap City ya, walaupun mereka tidak bisa mencetak gol tapi mainnya tetap sama gitu, bagus. Dan si KDB ini ya jadi man of the match lah. Terus ada Liverpool yang kembali kalah. Ini Liverpool bisa-bisa kayak musim pas setelah juara itu 2021 ya. Mereka tuh benar-benar ngedrop. Mereka ditinggal Mane itu yang memang jadi goal getternya, sama banyak pemain yang cedera juga gitu. Dan ya, itu golnya itu dari kesalahan pemain belakangnya si Joe Gomez gitu. Itu umpannya salah dan si Alisson juga ya kehilangan posisinya gitu dari gol itu. Jadi ya begitu mudahnya gitu Liverpool kebobolan lewat kesalahan sendiri gitu. Gol kedua juga tidak ada bagus-bagusnya gitu dari Leeds. Cuma Liverpoolnya aja memang lagi jelek gitu. Dan ya, saya khawatir sama Liverpool ini. Mereka tuh sekarang tuh poinnya tuh lebih dekat ke papan bawah ketimbang ke papan atas gitu. Mereka ada di posisi 9. Dan ya, Klopp memang ada mitos juga dari Klopp ini bahwa si Klopp ini punya siklus 7 musim lah. 7 musim dia dipecat, kehilangan pekerjaannya gitu. Dan musim terakhirnya di Dortmund itu Dortmund sampai ada di papan bawah gitu. Yaitu Liverpool. Terus kita ke Arsenal yang menang besar ya. Arsenal menang telak itu lawan tim yang ngalahin Liverpool minggu kemarin gitu. Arsenal menang telak lawan Nottingham Forest. Mereka mainnya sangat bagus, sangat apik, dan Arsenal menunjukkan mental juara sih menurut saya ya. Arsenal menunjukkan mental juara di sini, dan mereka mencetak gol pertama itu lewat gol si Martinelli yang mencuri bola itu dari headingannya. Itu walaupun umpannya cukup bagus gitu. Terus mereka mencetak 2 gol lagi lewat si
Reis, siapa namanya tuh lupa lagi saya, Reis Nelson ya, Reis Nelson, terus Odegaard, dan satu gol keren dari si Thomas Partey ya. Ya ini Arsenal berada di puncak klasemen dengan 31 poin. Itu. Terus kita ke pertandingan Bournemouth lawan Spurs ya. Spurs tertinggal pertama 2 gol tuh lewat golnya si Moore dan mereka membalikkan keadaan menjadi 3-2. Ya ini hal yang bagus juga buat Spurs karena mereka ada di papan atas ya. Dan secara klasemennya juga Arsenal ada di peringkat pertama dengan 31 poin, diikuti sama City dengan 29 poin, dan ada Tottenham dengan 26 poin, dan ada Newcastle di peringkat keempat dengan 24 poin ya. Newcastle kemarin berhasil menang telak ya 4-0 itu lawan apa ya kemarin tuh, lupa lagi saya. Pokoknya mainnya cukup keren lah gitu. Oh, lawan Aston Villa ya, lawan Aston Villa. Dan pemain yang dikatakan jelek oleh Grealish mencetak gol yaitu si Almiron. Dan di jajaran top skor juga masih ada Haaland itu dengan 17 gol. Sementara itu terus ada Harry Kane dengan 10 gol, dan ada Mitrovic dengan 9 gol, dan ada Ivan Toney ya, dengan 8 gol. Yaitu dari Liga Inggris. Kita ke Liga Spanyol. Liga Spanyol ada kejutan, yaitu di mana Madrid tertahan 1-1 oleh Girona gitu. Ternyata Madrid susah juga nih lawan Girona. Setelah tahun kemarin juga mereka kalah ya di kandang gitu 1-2. Ternyata nggak mudah gitu. Dan di pertandingan kali ini juga ya Madrid kehilangan poin dengan penaltinya si Stuani tuh, nyusul handsball terhadap si Marcos Asensio ya. Dan Madrid mencetak gol lewat si Vini, yaitu Madrid. Terus ada Barca yang menang susah payah tuh lawan Valencia sampai menit akhir gitu, si Lewandowski yang mencetak gol. Terus ada ATM juga yang bapuk tuh. ATM kalah juga sama tim antah berantah Cadiz 3-2 yang menunjukkan bahwa ATM ini memang harusnya sih pelatihnya udah diganti itu ya, karena secara materi pemain ini mereka sangat bagus lah, nggak kalah dari Madrid sama Barca juga gitu. Terus klasemen juga ada Madrid di peringkat pertama, masih di peringkat pertama dengan 32 poin, diikuti Barca 31 poin, dan ada ATM dengan 23 poin. Top skornya juga ada Benzema lagi. Ada Lewy dengan 13 gol, terus diikuti Borja sama Valverde ya 6 gol. Borja itu 8 gol lah, pemainnya Real Betis gitu. Oke. Itu dari Liga Spanyol. Sekarang kita ke Liga Italia. Liga Italia itu ada Lecce lawan Juve. Juve menang tipis ya 1-0 lewat golnya pemain muda tuh siapa, Nicolo Pagiolo ya. Itu dia mencetak gol cantik lah, lumayan tuh golnya. Terus ada Lazio yang kalah juga, ternyata Lazio 1-3 oleh Salernitana. Terus ada Inter yang menang telak atas Sampdoria 3-0. Inter menunjukkan performa yang bagus ya setelah mereka lolos di Liga Champions. Di Liga Italia juga performanya kembali bagus, mereka menang di 3 pertandingan terakhir kalau nggak salah ya. Ya, dan si Barella bermain bagus juga tuh, dia mencetak gol ya. Terus ada Napoli yang ya Napoli lagi-lagi gila ya. Napoli itu memang sangat gila menurut saya. Mereka bisa menang telak 4-0 lawan Sassuolo, dan aktornya itu adalah si Osimhen. Kembali dari cedera, si Osimhen ini makin menggila ya. Dia udah mencetak gol dari 3 partai terakhirnya tuh, dan golnya keren-keren gitu. Maksudnya peluangnya itu tidak posisinya itu tidak menguntungkan lah, tapi si Osimhen ini bisa mencetak gol gitu.
dengan posisi seperti itu aja dia bisa mencetak gol, apalagi posisinya bagus lah dan supply-nya bagus gitu. Dan si Kvaratskhelia juga mencetak gol juga di pertandingan ini, dan ya ini menunjukkan bahwa Napoli menurut saya memang calon terkuat untuk juara Liga Italia musim ini gitu. Terus ada Torino lawan Milan. Ampun deh, Milan itu mainnya jelek banget ya, sampai hampir nggak ada shot on goal itu. Dan si Leao itu mainnya kemarin wah ngedrop banget tuh. Kalau dinilai mungkin dia 4 ya si Leao tuh. Benar-benar jelek kemarin, lagi pada jelek pemain Milan itu. Tonali mungkin yang agak mendingan lah gitu. Milan kalah 1-2 dengan gol yang begitu ya. Golnya itu memang bukan dari ya Torino-nya yang bagus gitu, tapi memang Milannya jelek banget gitu. Gol-golnya juga gol ya kayak apa itu, bukan dari proses yang bagus juga gitu gol-gol dari Torino-nya. Dan Milan juga mencetak gol satu-satunya lewat si Junior Mesias, itu juga ya agak, menurut saya agak kontroversi karena kayak ada pelanggaran lah gitu terhadap pemain Torino. Ya Milan harus bangkit sih, dan Pioli sebenarnya harus bisa menambal apa yang jadi kelemahan Milan musim ini. Meskipun ya skuadnya memang masih banyak yang cedera juga gitu untuk Milan, tapi ya ini menunjukkan bahwa ya kelas Milan itu memang masih jauh lah untuk bersaing di Eropa ya. Jadi kalau di Liga Italia kayak begini, mereka itu kurang bisa memanfaatkan momen. Padahal kan Torino ini kan ya secara tim mereka juga kan ada di papan tengah ke bawah gitu, harusnya mereka bisa mendapat poin penuh gitu lawan Torino, dan ya tidak berhasil ya. Ya semoga Pioli bisa lah menambal yang bolong-bolong itu di Milan dan kembali bisa bersaing gitu bersama Napoli, tidak terlalu jauh poinnya gitulah. Ya secara top skor juga itu ada si Arnaud Topic sama Osimhen dengan 7 gol ya. Osimhen padahal baru kembali kan dari cedera gitu, tapi udah bisa mencetak gol. Terus ada Immobile, Vlahovic dan si Kvaratskhelia ya. Ya itu dari Liga Italia. Ya paling untuk tengah pekan nanti ada Champions League juga ya, kita akan bahas. Dan ya terima kasih sudah menonton. Segitu aja dari saya ulasannya. Assalamualaikum.